Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian saudara kita, Afan Kurniawan, seorang driver ojek online. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan Afan, semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Halo Bor, selamat datang di channel Harbone. Pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal dunia imbas dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimopolda Metro Jaya pada Kamis 28 Agustus malam saat polisi memukul mundur massa demo. Seorang pemuda, tulang punggung keluarga, pengemudi ojek online, tewas mengenaskan. Tubuhnya hancur bukan karena kecelakaan di jalan saat bekerja, bukan juga korban pembunuhan orang terdekatnya, tapi dia tewas karena ditabrak dan terlindas kendaraan taktis Brimob saat demo menyuarakan suara rakyat kepada para anggota dewan yang katanya terhormat. Sebuah tragedi kematian yang bukan hanya merenggut nyawa seorang manusia, tapi juga menyisakan pertanyaan pahit. Apakah hukum di negeri ini benar-benar hidup? Atau sudah dikubur bersama rakyat kecil? Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata. Kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan, sisi gelap kehidupan, yang kadang kita tidak sangka dan sering luput dari perhatian, justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Dan kali ini, saya akan cerita tentang kasus kematian Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dikenal ramah, suka bercanda, dan dikenal pekerja keras, yang setiap hari menghabiskan waktunya di jalanan ibu kota, menembus panas dan hujan, demi membawa uang receh bagi keluarganya. Afan bukan hanya seorang pemuda biasa, dia adalah pahlawan kecil yang berjuang dalam diam, mengorbankan lelahnya demi mereka bisa makan dan bertahan hidup di Jakarta yang keras. Namun, siapa sangka perjalanan hidupnya berakhir bukan karena kecelakaan biasa, melainkan di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, saat negara yang seharusnya melindunginya justru merenggut nyawanya. Sungguh sangat ironis negeri ini, negeri yang katanya berpancasila, tapi saya turut berduka cita atas gugurnya sila kelima di mata hukum. Baiklah, tentang kasus kematian Afan Kurniawan, mari kita dengarkan kisahnya. Agustus 2025. Hari itu ribuan massa berkumpul di depan gedung DPR RI menuntut pembatalan sebuah rancangan undang-undang kontroversial. Jalanan penuh dengan teriakan, spanduk, dan barisan aparat bersenjata lengkap di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat situasi mulai ricuh, gas air mata ditembakkan, suasana mencekam, massa panik. Di tengah kekacauan itu, sebuah kendaraan taktis Brimob, rantis berlapis baja, bergerak maju dengan kecepatan tinggi, mencoba membubarkan kerumunan.
Dan di sanalah tragedi itu terjadi. Afan yang berusaha menjauh dari mobil taktis Brimob yang mengejar para pendemo malah terjatuh di tengah jalan. Dan tanpa pikir panjang, anggota Brimob yang mengemudikan mobil itu tetap melaju dengan kecepatan cepat. Afan yang berusaha berdiri untuk menyelamatkan diri terlambat. Dia tertabrak mobil Brimob itu. Bukannya menghentikan mobilnya, anggota Brimob itu malah terus melindas tubuh Afan Kurniawan. Bayangkan, roda baja mobil rantis seberat puluhan ton itu melindas tubuhnya. Suara jeritan massa pecah. Beberapa orang mencoba menolong, tapi semuanya terlambat. Afan meregang nyawa di aspal. Di depan mata ratusan saksi. Ironisnya, dalam hitungan menit, tubuhnya bukan hanya jadi korban kekerasan negara, tapi juga menjadi simbol bisu tentang betapa murahnya nyawa rakyat di mata kekuasaan. Video amatir warga yang viral di media sosial akhirnya menjadi bukti kunci. Dari rekaman itu, terlihat jelas nomor lambung kendaraan dan identitas pasukan Brimob yang mengendarainya. Para anggota Brimob itu akhirnya diamankan untuk diperiksa. Tapi, apakah pengakuan mereka akan masuk akal? Mungkin mereka akan mengatakan, saya tidak melihat korban karena pandangan terhalang asap dan kerusuhan. Atau mungkin hanya akan berdalih hanya menjalankan perintah komando untuk membubarkan massa. Namun, pertanyaan besar muncul. Apakah benar mereka tak melihat? Atau memang nyawa rakyat kecil dianggap tak lebih dari batu kerikil di jalan? Ya, secara formal motifnya bukan pembunuhan terencana. Ini adalah kecelakaan dalam operasi pengendalian massa. Tapi, apakah dengan label kecelakaan lalu semuanya selesai? Nyawa hilang, orang tua kehilangan anaknya, dan negara lagi-lagi bersembunyi di balik kata-kata basi. Kami menyesal atas kejadian ini. Motif sebenarnya bukan pada individu, melainkan pada sistem. Sebuah negara yang seringkali lebih takut kehilangan wibawa di depan rakyat ketimbang kehilangan warganya sendiri. Kasus ini mungkin akan masuk ke meja hijau dengan tuntutan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Dan mungkin akan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan sanksi disiplin internal kepolisian. Namun, apakah hukuman itu setimpal? 3 tahun penjara untuk sebuah nyawa. Apakah sebanding dengan trauma keluarga yang telah kehilangan? Atau seorang ibu kehilangan anaknya ya dan harus menanggung duka sepanjang hidupnya? Keadilan tidak boleh berhenti pada angka 3 tahun penjara. Keadilan harus hidup di jalanan, di ruang sidang, di hati rakyat. Karena kalau tidak, maka tragedi seperti Afan Kurniawan hanya akan jadi catatan kecil yang akan dilupakan. Dan disinilah letak ketidakadilan hukum kembali menusuk hati rakyat kecil. Lihatlah negeri ini, negeri yang katanya berdiri di atas hukum dan keadilan. Tapi apa yang terjadi? Seorang driver ojol, rakyat kecil yang tiap hari banting tulang demi sesuap nasi, justru mati dilindas kendaraan taktis Brimob. Mati bro, bukan karena kecelakaan biasa, tapi karena kebiadaban aparat yang seharusnya melindungi. Sangat gila, aparat macam apa ini? Aparat yang seharusnya jadi perisai rakyat, malah jadi mesin pembunuh rakyat. Kalian injak nyawa orang seenaknya, seakan-akan rakyat ini hanya semut yang bisa kau hancurkan kapanpun kalian mau. Afan Kurniawan bukan kriminal, bukan teroris, bukan musuh negara. Dia hanyalah seorang pekerja, seorang anak bangsa,
Tapi di tangan aparat, nyawanya melayang begitu saja, ditabrak, diinjak, digilas, dilumat habis oleh roda kendaraan taktis yang dikendarai tanpa otak. Apakah hukum masih ada di negara ini? Kalau memang masih ada, hukum apa yang kalian tegakkan? Hukum setan, atau mungkin hukum iblis. Kalau aparat bisa seenaknya membunuh rakyat, lalu siapa yang akan melindungi rakyat dari kalian? Dan untuk kalian yang duduk di kursi kekuasaan, kalian yang jadi komandan, kalian yang bangga dengan seragam dan pangkat, kalian bukan pahlawan, kalian bukan penjaga negara, kalian hanyalah budak kekuasaan, mesin represif yang sudah kehilangan hati nurani. Sangat tak masuk di akal. Kalian pakai senjata, kalian pakai rantis, kalian pakai tameng, tapi kalian lupa kalian berhadapan dengan rakyat yang tak punya apa-apa selain nyali dan suara. Dan kalian bunuh mereka. Itu sangat pengecut. Itu bukan keberanian. Itu bukan disiplin. Itu murni kebiadaban. Kita semua tahu setelah kejadian ini pasti akan ada 1000 alasan, akan ada dalih, akan ada omong kosong. Ini kesalahan teknis lah, ini salah prosedur lah, ini tidak disengaja lah. Tai kucing, tidak ada yang namanya tidak sengaja kalau hasilnya adalah nyawa melayang. Ayolah, jangan bodohi kami dengan kata-kata manis untuk menutupi darah yang sudah tumpah. Kalian wajib ingat baik-baik nama ini. Afan Kurniawan. Dia adalah korban dari kegilaan aparat. Dan namanya akan jadi tanda bahwa rakyat sudah muak dengan kesewenang-wenangan kalian. Kalian bisa bunuh 1, 2, atau bahkan 10 orang. Tapi kalian tidak akan bisa membunuh suara rakyat yang sudah marah. Kami akan terus bicara, terus melawan, dan terus mengutuk aparat. Kalau kalian masih berani menginjak rakyat, maka yakinlah sejarah akan menuliskan nama kalian bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penjahat bangsa.